Shalom dan selamat petang khususnya kepada para sahabat pelayanan dan keluarga yang berada di kampung, baik di Sabah dan Sarawak maupun di Tanah Semenanjung ini. Ya, sekali lagi kita bertemu bersama dengan saya Pastor Ili Baubin. Ya, dan video saya kali yang kedua ini, ya, saya ingin mengupas sedikit firman Tuhan untuk menjadi dorongan dan kekuatan supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar baik di YouTube, Facebook atau di mana-mana saja, saya percaya sedikit sebanyak akan memberikan kekuatan baru kepada setiap pribadi kita, khususnya yang sedang berada di masa-masa sukar ini, khususnya di negara kita pada saat ini. Ya, dan saya percaya kita semua sentiasa berada dalam penjagaan Tuhan. Ya, walaupun keadaan amat sukar, ya, apa yang sedang berlaku sekarang ini, ya, jadi kita sudah menempuhi 2 minggu lebih, ya, untuk kuarantin ini, dan disambung lagi, ya, sampai 14 hari bulan, pada bulan 4 ini, ya, maknanya sudah hampir sebulan lebih kurang begitu. Ya, jadi saya percaya semua perkara yang sedang terjadi ini ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan sedang mendidik para umatnya supaya sentiasa mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah, dan juga sentiasa kuat untuk menentang masalah-masalah yang berkaitan sekarang ini, khususnya coronavirus ataupun COVID-19 ini. Ya, karena COVID-19 ini sejenis kuman yang tidak boleh dilawan dengan kesombongan atau kebencian atau kedegilan. Ya, karena ia tidak takut dengan sifat manusia, ia tidak takut dengan syaitan. Namun yang pasti ia tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan saya percaya semua perkara ini berada dalam rencana Tuhan. Dan ini salah satu daripada musuh global yang sudah menjadi peringkat antara bangsa. Ya, karena ia sudah berjalan ke seluruh dunia, dan saya percaya setiap negara yang ada di dalam dunia ini mereka juga mengamalkan perkara yang sama, karena tiada cara lain untuk mengekang virus ini untuk berjangkit selain kita sendiri yang berusaha, khususnya apa yang disarankan oleh pihak pemerintah. Kita dikenakan karantin, yaitu stay di rumah, yang menjaga kebersihan, dan sekiranya keluar hanya perlu saja dan tidak lebih daripada 1 orang. Nah, semua itu adalah satu langkah, jalan yang terbaik bagi setiap pribadi kita, supaya kita sebagai rakyat bukan saja mematuhi aturan-aturan pemerintah, tapi pada masa yang sama, sebenarnya kan inilah waktu dan masa untuk melatih diri kita, untuk melatih diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk pemerintah dan juga untuk hidup kita sendiri, dan selebihnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena banyak kes-kes yang kita dengar sekarang ini yang telah ditangkap oleh pihak polis karena mereka keluar di jalan raya, mereka pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, tempat-tempat awam, yang ramai orang dan sebagainya. Dan saya percaya ini sedikit sebanyak kalau ia dilakukan oleh orang Kristen kan sangatlah menyedihkan, karena ia bertentangan tentang sebagai seorang Kristen seharusnya menjadi contoh yang terbaiklah kepada semua lapisan masyarakat, khususnya kita yang berada di negara Malaysia ini. Jadi kita bersyukur sehingga ke hari ini kita masih bertahan di dalam karantin ini dan melakukan apa yang terbaik sebagai orang yang percaya.
Jadi pada petang hari ini saya percaya kita semua sentiasa ya berada dalam keadaan baik di atas perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi diharapkan kita terus berjuang ya untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Iya, jadi tetap kekal di rumah dan sentiasa mematuhi ya aturan-aturan atau aturan yang telah diwar-warkan oleh pihak pemerintah untuk kebaikan rakyat dan kebaikan kita semua, khususnya umat yang percaya, umat-umat Kristen yang berada di negara Malaysia ini. Jadi ya, ada sedikit firman Tuhan yang saya mau kongsikan kepada kita semua, supaya firman Tuhan ini sedikit sebanyak memberi kekuatan ya kepada kita semua untuk terus melatih iman kita, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada janji Tuhan, karena kita percaya segala sesuatunya ada dalam rencana Tuhan dan kemurahan Tuhan sentiasa menyertai setiap kita yang mengandalkan Dia. Jadi mari kita lihat di Matius 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita bacakan bersama-sama. Sekiranya Anda sedang menonton video saya yang kedua ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang sedang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami pernah buat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada petang ini saya ingin mengupas sedikit tentang firman Tuhan ini, sesuai dengan talenta yang saya ada dan sesuai dengan apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, mungkin di antara kita di hari-hari ini kita banyak mendengar tentang ya berita palsu. Ya, sebagai contoh tentang WhatsApp yang dihantar oleh orang-orang tertentu. Dan pada WhatsApp itu mereka mengatakan bahwa sekiranya berita rohani ini kalau tak disebarkan, Anda berdosa, Anda mungkin masuk neraka. Dan ada melepetaka yang mengejar Anda dan membuatkan hidup Anda tidak baik. Dan Anda sentiasa berada dalam keadaan hidup yang tidak diberkati karena tidak menyebarkan berita yang datangnya daripada Tuhan. Baik berita itu adalah nubuatan, mimpi, dan pernyataan-pernyataan yang datang daripada individu-individu tertentu. Nah, sekali lagi saya ingin memberitahu di sini, kalau kita baca keseluruhan firman Tuhan ini,
Sebenarnya firman Tuhan ini menjanjikan sesuatu yang baik. Dan Yesus, saya tidak melihat firman Tuhan ini terlalu kejam, sehingga kan banyaknya dosa, bercerita lebihnya kepada neraka, hukuman-hukuman dan sebagainya. Tapi selebihnya yang saya lihat dalam firman Tuhan ini adalah kasih, adalah penyelamatan, adalah kabar-kabar baik yang Yesus beritahu kepada umatnya. Tapi pada hari ini, ya banyaknya berita-berita palsu yang kita dengar, sehingga kan banyak orang takut. Kalau saya tidak sebarkan berita ini, saya akan masuk neraka. Berkat-berkat yang dalam hidup saya ditarik oleh Tuhan. Saya akan ditimpa masalah, malapetaka dan bermacam-macam lagi. Dan saya tiada pilihan lagi kalau saya tidak menyebarkan berita ini. Nah, mari kita mengoreksi diri kita pada saat ini. Adakah kita masih dekat dengan Tuhan? Dan adakah kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan ini katakan adalah benar sesungguhnya untuk kehidupan kita, dan untuk orang lain, dan untuk keluarga kita. Nah, di ayat yang pertama ini, 15 ini, apa yang dikatakan oleh Injil Matius ini? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Yang buas. Ayat 16 ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Nah, mari kita pikirkan tentang ayat ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mungkin kita berpikiran nabi-nabi palsu itu ada di zaman Tuhan Yesus saja, atau di zaman para nabi, apa yang kita lihat dalam perjanjian lama atau perjanjian baru ini. Sebenarnya nabi-nabi palsu itu sehingga ke hari ini mereka masih ada. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita salah satu daripada nabi palsu itu. Karena apa? Kadang-kadang kita memberitahu sesuatu perkara yang tidak pasti adakah perkara itu benar atau tidak. Adakah perkara itu sesuai dengan konteks firman Tuhan, ataupun sesuai dengan kehendak Tuhan, atau bagaimana? Seperti mana yang saya ceritakan tadi. Memaksakan untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar. Dan sehingga kan banyak orang yang curiga, sehingga kan itu akan mendesak, menekan orang. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, ia tidak sedemikian rupa. Karena firman Tuhan mengejar tentang kasih, penyelamatan, dan cara-cara untuk mencegah diri daripada terjebak di dalam dosa. Nah, pada hari ini mari kita pikirkan bersama. Guru-guru palsu itu sesiapapun boleh jadi. Karena guru-guru palsu itu adalah mereka yang tidak mencari kebenaran, tapi mereka yang mencari kepentingan pribadi. Saya dapat tempat di sini, saya ada nama di sini, saya ada keuntungan di sini, dan sebagainya. Jadi apabila itu bermain dalam pikiran, boleh melakukan apa saja. Dan banyak perkara yang mungkin tidak disadari yang membuatkan kita menjadi guru palsu itu, ataupun nabi-nabi palsu di akhir zaman. Jadi hati-hati. Semua perkara harus diselidiki daripada firman Tuhan. Adakah sesuai dengan firman Tuhan? Dan adakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk kita beritahu kepada orang lain. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, berhati-hati atau berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ia datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi guru-guru palsu itu atau nabi-nabi palsu itu, ia juga kelihatan seperti domba, kelihatan seperti pastor, pemimpin gereja, orang-orang alim, dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sesungguhnya mereka seperti serigala. Ya, jadi itu berbicara tentang ya ajaran palsu,
berbicara tentang perkara-perkara yang di luar kebenaran. Nah, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi firman Tuhan ini kita akan mengenal mereka, kata firman Tuhan, daripada buahnya. Bukan apa yang dia katakan, tapi buah salah satu daripada tindakan dia. Mungkin dia mengatakan yang manis-manis, elok-elok, bagus-bagus semua, tapi daripada tindakan dia itu tidak mencerminkan apa yang dia lakukan. Jadi daripada tindakan itulah kita melihat bahwa orang ini tidak memiliki buah yang benar di hadapan Tuhan. Siapapun dia. Apa kata firman Tuhan? Ayat 17 nih. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi pohon itu menggambarkan tentang sosok pribadi. Jadi kalau buah mempalam itu pasti daripada pohon mempalam. Kalau buah nangka itu pasti daripada pohon nangka. Tidak ada buah kelapa daripada pohon nangka. Pohon nangka menghasilkan buah kelapa. Ya, ini agak pelik. Nah, kenapa firman Tuhan ini berbicara tentang perkara ini? Dari buahnya lah kita mengetahui siapa mereka ini. Diibaratkan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, diibaratkan dari pohon itu. Jadi dari pohon itu, kalau yang di dalam perbandaran kita ini benar, dan apa yang kita katakan itu benar, pasti tindakan kita, semua tindakan kita benar. Dan buah-buah dilihat orang daripada setiap tindakan kita. Bukan saja daripada setiap perkataan kita, tapi apa yang sedang kita lakukan. Itu yang terpenting bagi kehidupan orang percaya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dari ayat 19 ini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang penghakiman di akhir zaman. Dan didikan Tuhan kepada setiap individu. Setiap orang-orang yang tertentu yang telah melakukan kesalahan. Jadi menghakimi bukan tugas kita, bukan tugas orang percaya atau siapa saja. Apatah lagi menghukum. Tapi yang menghukum itu adalah Tuhan itu sendiri. Tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang tertentu, memberi dorongan dan nasihat, dan menyelamatkan dia. Ini tugas orang percaya. Menghakimi dan menghukum itu adalah tugas Tuhan. Dan di ayat yang 19 ini saya percaya ini adalah tugas Tuhan Yesus yang Yesus mau lakukan kepada setiap orang yang terlibat dengan dosa yang berkaitan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru dalam namaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita harus ingat di sini. Bukan semua orang berseru-seru di dalam nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah melakukan itu dan sebagainya. Tuhan mau mendengar dia. Tidak. Tuhan akan melihat daripada hidup dia sendiri. Tuhan bukan menyelidiki hati saja, menyelidiki pikiran kita. Tapi dari setiap tindakan kita. Tuhan menilai semuanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suci dan kudus. Dan Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Dan sebab itulah firman Tuhan ini mengajar kita
Bukan sebuah orang berseru-seru di dalam nama Tuhan, Tuhan boleh mendengar dia. Tuhan percaya dia. Tuhan menerima baik doa dan tindakannya. Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengandalkan banyak mujizat demi namamu. Guru-guru palsu juga, ada orang juga ada mecek. Ada mujizat ini, mujizat itu, dan sebagainya. Bukan saja dengan kepintaran kata-kata, dengan ideologi dan sebagainya. Ya, mereka ada luar biasa. Dan kita harus percaya di akhir zaman ini, perkara ini sedang berlaku dan sedang berlaku. Dan kita tidak boleh lagi diombang-ambing, ya, oleh pengajaran yang sedemikian rupa di akhir zaman ini. Kita jangan mudah percaya dengan apa yang sedang berlaku. Ya, sebab apa yang diberitahu oleh firman Tuhan ini, mujizat itu penting, mujizat itu perlu, ya harus terjadi. Ya harus terjadi. Tapi kebenaran itu lebih penting. Adakah yang sesuai dengan firman Tuhan? Ambil satu contoh. Ya, kita percaya banyak orang yang boleh mengadakan mujizat. Ya, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi kita percaya juga adakah itu datang daripada Tuhan? Jadi bayangkan seorang yang berilmu dan boleh mengadakan mujizat dan menyebut nama Tuhan dan sebagainya. Tetapi kehidupan di belakangnya adalah kehidupan yang tidak kudus, kehidupan yang tidak benar. Jauh daripada kebenaran. Tapi dia boleh mengadakan semua itu. Adakah itu datang daripada Tuhan atau bagaimana? Dan saya percaya, ya, di akhir zaman ini apapun boleh berlaku. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita tetap berpandukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah rujukan utama. Firman Tuhan adalah tempat kita bertanya. Karena ini adalah hati Tuhan itu sendiri. Tuhan memberitahu apa yang Dia mau lakukan. Tuhan sedang memberitahu kepada umatnya. Dan saya percaya di ayat 23 ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, firman Tuhan ini pada petang ini ya mendidik saya secara pribadi. Ya, keselamatan itu bukan karena kita melihat mujizat. Bukan karena kita sudah disembuhkan. Banyak orang disembuhkan, sudah melihat mujizat. Tapi di ujung kehidupan mereka, mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Namun mereka meneruskan kehidupan yang berdosa. Tapi disembuhkan dengan mujizat. Adakah mujizat itu adalah jaminan untuk masuk surga? Belum tentu. Ada orang yang sakit sejak dari kecil sampai dewasa, sampai akhir hidup dia sakit. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Dia tahu walaupun hidup dia menderita di dalam dunia ini. Tapi dia tahu di surga tiada penderitaan. Dan dia tetap bersyukur menerima seadanya keadaan apa yang sedang berlaku dalam hidupnya. Karena dia tahu keselamatan yang ada di surga itu lebih daripada segalanya. Jadi adakah orang ini tidak masuk surga? Walaupun sepanjang hidupnya sakit atau bermasalah dan apa saja. Yang menyelamatkan dia percaya kepada Yesus. Bukan karena dia telah melihat mujizat. Melihat mujizat itu perkara kedua. So ada juga orang bertobat karena mujizat. Tapi yang terpenting dalam firman Tuhan ini, kita kembali kepada kebenaran. Bahwa penyelamat hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Tak kira kita sakit, senang,
sehat, apapun yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin memetik satu pernyataan daripada pendeta Bigman Sirait. Ia mengatakan seperti ini. Saya tetap percaya. Dia katakan, banyak orang percaya bahwa kalau gunung itu dipindahkan, itu adalah iman. Itu kata firman Tuhan. Iman yang sebesar biji sesawi boleh memindahkan gunung. Tapi kata Bigman Sirait, walaupun gunung itu tidak pindah, aku tetap percaya Tuhan. Karena iman itu bukan soal mujizat, bukan soal kuasa yang besar. Iman itu adalah iman yang mempercayai penyelamatnya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita lihat seluruh kehidupan Tuhan Yesus, tidak ada satupun para nabi yang boleh menandingi dia. Dan kita percaya, dia bukan sekadar nabi, guru, dan apa saja gelaran. Tapi kita percaya, dia adalah Tuhan dan juga manusia yang telah datang di dalam dunia ini mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan para umat pilihannya. Jadi kita bersyukur pada hari ini, ya, kita masih kuat, kita masih mengandalkan Tuhan, walaupun keadaan-keadaan sukar yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena kita percaya, Yesus adalah andalan kita. Yesus adalah tunjang utama iman kita dan segala-galanya dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita berada dalam permasalahan, terpuruk baik dalam ekonomi, kesehatan, dan apa saja. Tapi Tuhan menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Ya, salam sekali lagi. Terima kasih karena mengikuti video saya. Dan Tuhan memberkati Anda semua.